Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi ya teman-teman di channel sederhananya Mira Ismirna, channel sederhana seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa. Kali ini aku bakal ngajak teman-teman untuk jalan-jalan nih ke pasar. Tapi bukan jalan-jalan ya teman-teman, tapi ini tuh untuk belanja mingguan gitu. Dan sekarang aku udah beli cabai tadi ya. Dan sekarang seperti biasa aku tuh beli tahu teman-teman di tempat biasa si kakak ini. Chili kata toge oleh toge kak. Sana beli tempe oleh kak. Beli. Oke kak. 3.000 saya. 2.000 kak. Ku indah dok. Kuduangan C-nya kak. Gadangna kak. Sana beli kacang oleh nak. Penyana sayur mana? Gini dah. Mana? Dua daerah nih. Nah sekarang itu aku udah selesai aja ya untuk belanjaannya. Dan sekarang aku mau balik ke motor gitu. Dan itu tadi si Abang Aska ngikut gitu ya teman-teman ke pasarnya. Karena tadi itu ke pasar pas balik dari sekolahnya si Abang Aska. Dan langsung aja ke pasar habis kejemput dia gitu teman-teman. Dan ini aku ke pasarnya itu pada hari Jumat ya teman-teman, karena di sini tuh hari pasar hari Senin dan juga hari Jumat. Cuman 2 kali gitu untuk seminggu gitu teman-teman. Dan tadi aku beli ini teman-teman, tapi nggak ke shoot gitu. Ternyata kameranya nggak on ya. Aku beli mises gitu teman-teman, karena kebetulan aku masih punya pisang gitu di kulkas. Aku beli keju, beli tepung terigu gitu, tepung beras, dan juga aku ini beli sabun Bob dan ekonomi ya teman-teman. Dan ini aku beli sampo pentin teman-teman, tapi aku nggak tahu itu produk yang pro atau gimana sih teman-teman. Boleh komen ya di kolom komentar. Dan ini tadi aku beli cabai teman-teman ya. Ini cabai seperempatnya itu 10.000. Harga cabai itu udah naik lagi teman-teman. Padahal itu beberapa hari kemarin itu udah 7.000 gitu seperempat teman-teman. Dan aku beli cabai giling itu 5.000, beli toge 3.000, tahu 10.000. Dan itu satu kantong lagi yang di atas yang hijau itu titipan tetangga aku teman-teman. Dan aku beli bawang ya teman-teman, seperempat itu harganya berapa sih? Aku lupa teman-teman. Dan aku beli juga kol itu harganya 6.000, dan sayur kangkung ya teman-teman ini harganya kalau beli 2 ikat itu 5.000. Tapi kalau beli 1 ikat itu harganya 3.000 ya teman-teman. Dan juga yang terakhir ini aku beli kacang panjang, ini juga 2 ikat harganya 5.000. Dan nggak ketinggalan ya teman-teman tentunya itu minyak kuali, karena tanpa minyak kita nggak bakalan bisa memasak ya teman-teman. Dan gini, kalau untuk kol aku cuma simpan di dalam plastik aja untuk penyimpanan di dalam kulkas, karena untuk boxnya itu kan agak sedikit besar gitu, dan boxnya juga udah habis gitu untuk tempat-tempat yang lain. Jadi aku simpan aja di dalam kantong kresek gitu ya teman-teman. Dan untuk cabe di sini aku nggak nyimpannya, kasih air di bawahnya ya seperti biasa teman-teman. Itu untuk toge teman-teman ya, toge mohon maaf. Untuk toge nggak aku kasih air, karena kalau nggak dikasih air seperti ini tuh lebih awet menurut aku. Tapi ada juga sih teman-teman di luar sana yang dikasih gitu airnya di bawahnya, katanya sih lebih awet. Tapi aku udah pernah coba gitu teman-teman. Tapi gampang busuk gitu teman-teman ya yang kena airnya gitu. Mungkin ada trik atau caranya yang lain gitu, aku nggak tahu ya teman-teman ya. Dan di sini untuk cabai-cabai merahnya ini, cabai apa sih? Cabai keriting ya, teman-teman. Aku nyimpannya di dalam box, dan aku petikin dulu tampuk-tampuknya agar pas aku masak itu tinggal ngambil aja dan nggak metik-metik tampuk lagi gitu, teman-teman. Dan ini aku beli cabai merahnya cuma sedikit aja ya teman-teman, sesuai budget. Biasanya aku kalau untuk seminggu itu beli cabai itu setengah kilo ya teman-teman, paling sedikit. Dan karena aku beli sekilo, karena di rumah itu kebutuhan cabai itu banyak ya teman-teman, karena di sini makan tanpa sambal, tanpa adanya cabai itu rasanya bener-bener
udah apa ya teman-teman, udah kebiasaan kali gitu teman-teman ya. Jadi kalau makan tanpa cabai itu berasa ada yang kurang aja gitu. Ada yang sama enggak sih teman-teman? Kalau samaan berarti kita satu frekuensi teman-teman. Dan ini untuk tahu tetanggaku aku taruh dulu di dalam kulkas ya teman-teman karena itu belum dijemput. Aku taruh aja di dalam kulkas dulu. Jadi kan nggak aku taruh di sini karena aku mau naruh tahu aku di dalam yang kayak gini ya teman-teman, dan aku udah kasih air. Dan ini aku beli itu tahu Sumedang ya teman-teman. Kalau tahu Sumedang itu lebih awet daripada tahu biasanya. Dan kalau untuk tahu ini aku nggak pernah ketinggalan kalau ke pasar hari Jumat dan hari Senin, aku nggak pernah ketinggalan untuk beli ya teman-teman. Karena kalau untuk hari Jumat dan Senin itu tahunya itu masih seger-seger dan baru-baru gitu. Karena memang yang jual itu memang pedagang asli yang pembuat produsen tahu gitu teman-teman ya, dari luar daerah gitu untuk jualan di pasar. Kenapa aku sering banget untuk beli tahu ini? Karena anak-anak itu suka banget ya teman-teman. Kadang-kadang pas aku masak itu kadang-kadang nggak nyampe untuk jadi sambel, disambelin gitu. Kadang-kadang udah habis duluan pas aku goreng. Tapi kalau untuk tempe itu nggak begitu banget ya teman-teman. Cuman sekedarnya aja. Bahkan tempe ini aku jarang beli ya teman-teman. Tadi itu cuman apa ya? Pingin aja gitu. Ya udah aku beli aja satu yang kecil ini. Dan ini aku mau kutip, aku apa namanya, mau petik-petikin atau mau potong-potong untuk, sayur kangkungnya. Karena kalau nggak dipotong-potong itu bakalan, nggak enak gitu ya teman-teman untuk nyimpan di dalam kulkasnya. Selain ukuran yang besar, kita juga dibuat kerempongan pas mau masaknya. Karena ini kan lama ya teman-teman pas untuk ngiris-ngiris kangkungnya ini. Jadi aku seperti teman-teman yang lain juga potong-potongin, dan ini aku untuk memotongnya itu untuk batangnya itu dibelah ya teman-teman. Udah kebiasaan gitu. Ada yang samaan nggak sih teman-teman? Itu rasanya lebih enak menurut aku ya teman-teman. Kalau dibelah gitu untuk batangnya. Dan ini tadi untuk sayur kangkungnya itu udah dipotongin gitu ya teman-teman untuk akarnya ya waktu di pasar. Karena untuk dimasukin ke kresek itu kebesaran gitu, jadi dipotongin dulu gitu teman-teman. Nah, teman-teman semua lagi ngapain nih sambil nonton video aku yang lagi potong-potong sayur? Apakah teman-teman ada yang lagi masak nih sambil nonton video aku, atau ada juga teman-teman yang sambil beberes, atau juga ada yang samaan kah? Sambil food trap juga. Atau ada juga kan nih teman-teman yang nonton video aku sambil masak. Masak apa nih teman-teman hari ini? Boleh ya sharing-sharing juga biar kita saling tahu atau berbagi resep masakan gitu di kolom komentar. Nah, di sini udah selesai aja ya teman-teman. Ini aku skip aja videonya takut kelamaan. Karena memang lama ya teman-teman untuk motong, apalagi 2 ikat sayur kangkung ini. Dan ini aku alasnya cuman pakai kertas buku bekas gitu ya, dan nggak pakai tisu. Karena memang ada buku bekas, ya udah aku alasin aja pakai buku bekas apa yang ada aja ya teman-teman. Dan untuk kacang panjangnya nggak aku potong-potong pendek-pendek ya teman-teman. Aku potongnya sesuai penyimpanan di dalam box, dan seperti ini aja ya teman-teman. Dan nggak aku alasi karena kacang panjang ini aku itu nggak bertahan lama juga di kulkas, karena anak-anak aku juga pada suka sama kacang panjang. Kalau untuk kacang panjang ini banyak resep ya teman-teman untuk dibikinin masakan seperti tumis, seperti gulai, atau kalau di sini dikukus gitu dikasih kelapa gitu ya teman-teman, namanya di sini tuh dianyang. Itu bisa juga, dan banyak gitu ya teman-teman menu untuk kacang panjang ini. Dan di sini aku udah selesai aja ya teman-teman untuk masukinnya ke dalam box kontainer, dan udah aku tutup-tutup aja. Dan sekarang aku mau masukin ke dalam kulkas ya teman-teman abis ini. Dan sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih nih buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai di detik ini. Terima kasih yang udah selalu support, yang selalu hadir nonton video aku. Aku ucapkan terima kasih banyak. Yang udah like dan juga yang udah komen, aku ucapkan terima kasih. Dan yang belum komen, aku juga mengucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang baru aja pertama kali berkunjung ke channel sederhana aku ini, aku ucapkan selamat datang, salam kenal. Perkenalkan, aku seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak yang tinggal di desa, tepatnya di Padang, Sumatera Barat ya teman-teman. Di sini aku membagikan video keseharian aku sebagai seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa. Bagi yang belum menekan tombol like dan subscribe-nya, jangan lupa ya teman-teman, tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, bagikan ya teman-teman ke tab komunitas yang teman-teman punya. Dan jangan lupa juga bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan setiap aku upload video terbaru. Terima kasih atas semua kebaikan teman-teman. Semoga apa yang teman-teman lakukan, kebaikan apa yang teman-teman lakukan, semoga Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Oke, sampai di sini dulu videonya. Nggak kerasa ya teman-teman, ini aku udah nyusun-nyusun box kontainer ke dalam kulkas aja. Dan mohon maaf ya teman-teman, ini videonya masih agak kurang jelas. Dan oh ya teman-teman, kalau ada kritik dan saran, silakan tulis ya di kolom komentar teman-teman ya, dengan bahasa yang baik dan sopan. Karena aku sebenarnya ini masih baru juga di dunia per-YouTubean dan masih membutuhkan saran, kritik, dan juga support yang membangun ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu video aku. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan atau dalam pengambilan video. Ambil baiknya dan buang buruknya. Mudah-mudahan ada sedikit inspirasi dan motivasi buat teman-teman dalam video sederhana aku ini. Akhir kata, sampai jumpa lagi ya teman-teman di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.